Halo, Assalamualaikum. Halo, Bu, lagi di mana? Saya ada di puskesmas, Pak. Bisa ke ruangan sebentar nggak? Oh, siap, Pak. Iya, ke ruangan Bapak sekarang ya, Pak? Oke, saya tunggu ya. Iya, siap, Pak. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Permisi, Pak. Iya. Jadi begini, Bodin. Hari Senin Iya. kita jadi rapat di kantor camat. Ya, Oh, baik, untuk Pak. menindaklanjuti terkait rencana program HIV/AIDS kemarin. Oh, baik, Pak. Kebetulan untuk laporan juga sudah selesai saya buat. Nanti mungkin Bapak bisa mengecek terlebih dahulu, akan saya kirimkan ke email Bapak ya, Pak. Oke. Mungkin insya Allah bisa jadi bahan diskusi kita nanti juga untuk di rapat dengan camat. Baik. Ya, saya pamit dulu ya, Pak. Permisi, Ya. Pak. Semangat ya, Bodin. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi, Pak, Bu. Ini Pak Kapus ya? Iya, Ibu. Selamat pagi, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita. Jadi tujuan kita kumpul di sini adalah untuk membahas salah satu masalah yang saat ini kita hadapi, dan ini penting untuk kita ketahui bersama ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Kapus. Baik, mari sama-sama kita mulai. Kita dengarkan pemaparan dari Kepala Puskesmas yang akan menjelaskan tentang kondisi di lapangan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Silakan Pak Kapus. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Camat dan jajarannya yang sudah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi bersama di ruangan ini ya, di kantor Bapak Camat. Seperti yang sudah saya diskusikan kemarin Pak Camat ya. Jadi tujuan kami ke sini itu untuk membahas terkait rencana program kita ke depan untuk masalah kasus HIV/AIDS ini Pak Camat ya. Karena berdasarkan laporan tahunan kami ditemukan infeksi lebih dari 200 kasus laporan teman terakhir iya. Jadi dari situ kalau misalnya kita tidak deteksi dini, itu bisa menjadi kewalahan nanti untuk penanganan ke depan Pak Camat. Nah, makanya dari situ kemudian kami berinisiasi, sebelumnya sudah diskusi ya Pak Camat ya, untuk berkumpul bersama membahas terkait masalah ini. Nah, di sini juga ada Bu Kades ya, terima kasih Bu Kades sudah menyempatkan hadir karena ini merupakan masalah kita bersama ya Bu Kades ya. Nanti untuk lebih rincinya ya terkait bagaimana gambaran lapangan nanti akan disampaikan oleh PJ program kami dari Nurse Dina. Terima kasih Pak Kapus atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Camat dan Bu Kades, izin untuk memaparkan data capaian HIV dan AIDS di kecamatan kita ya Bu, Pak. Baik Ibu, di sini mungkin bisa sama-sama kita lihat bagaimana data dan angka kejadian dari kasus HIV Bu. Di sini kita lihat di tahun 2022 itu ada 115 kasus, di tahun 2023 ada 140 kasus, dan terjadi juga peningkatan di tahun 2024. Sehingga kalau kita ini Bu, mohon maaf, iya Bu Bu. Dina, ini benar kasus di desa kami ini, di wilayah kami, kecamatan benar ini. Ibu, untuk yang ini adalah data kecamatan yang terdiri Banyak juga ya? Betul Bu, dan untuk desa Ibu sendiri itu di desa Cilawu Bu, itu terjadi angka yang peningkatan yang juga cukup tinggi Bu, dari tahun 2022 ke 2024. Dan perlu kami sampaikan juga di sini Bu, Pak, izin bahwa ini adalah kasus yang memang sudah tegak diagnosa, jadi sudah terdiagnosis oleh dokter HIV/AIDS, bukan hanya dari sekedar pemeriksaan atau screening saja seperti itu. Nah, mungkin saya lanjut memaparkan dulu ya Bu ya. Jadi bahwa pada tahun ini Bu, itu ada kejadian 3 kasus ibu hamil yang terlambat didiagnosis HIV/AIDS. Salah satu kendalanya itu adalah tadi keterbatasan sumber daya, kemauan dan aksesabilitas juga di masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi kami berharap ada bantuan dan mungkin kerjasama dari Bapak dan Bu Kades juga ya Bu, izin Bu, mungkin kita bisa dalam pengadaan stick seperti itu Bu. Jadi pelaksanaan screening dan deteksi dini itu bisa kita lakukan secara masif. Sebentar Ibu Dina. Iya Bu. Mohon maaf ini ya. Iya. Ya, kalau saya lihat dari pemaparan Ibu Dina tadi sangat bagus.
Ya, saya juga baru lihat nih kasus ternyata meningkat ya kasus HIV ya. Dan saya setuju tuh untuk edukasi ya. Tapi satu Bu, mohon maaf nih Bu Dina, Pak Kapus ya, Pak Camat. Eh, Kalau untuk masalah anggaran, saya tidak setuju. Saya kurang setuju kalau misalkan dana desa itu dipakai untuk pengadaan stick. Karena begini Bu Dina, Pak Kapus, perlu saya sampaikan bahwa kami itu punya prioritas sendiri di desa. Ada untuk pembangunan, itu jadi prioritas. Pembangunan jalan, jadi prioritas. Jadi kalau untuk ya masalah anggaran, ya bagaimanalah caranya saya juga tidak bisa memberikan jaminan seperti itu. Saya kurang setuju nih kalau desa dibebankan lagi yang seperti itu. Alokasinya tuh beda Pak, Ibu ya. Seperti itu. Jadi mungkin Pak Camat itu lebih tahu ya Pak bagaimana keadaan keuangan kita di desa. Jadi seperti itu untuk bisa diketahui Ibu. Bapak ya. Baik, saya mengerti kekhawatiran Bu Kades, tapi mari kita pertimbangkan lagi ya, ini sebagai jangka panjangnya. Jadi kita anggap ini sebagai investasi kesehatan untuk masyarakat kita. Gitu Bu Kades. Mohon izin Pak Camat, jadi begini Bu Kades, ini kan soal HIV/AIDS ini kan bukan masalah yang kita hanya bisa fokus pada aspek pengobatan. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan deteksi dini, ini bisa memperparah kondisi ke depan Bu Kades, dan itu bisa memperbanyak pengeluaran untuk kita melakukan upaya pengobatan, itu Bu Kades. Iya, iya tapi tetap saja Pak Kapus. Nah, saya sebagai kepala desa ya, ibu kepala desa yang sudah dipercayakan sama masyarakat itu tidak bisa sembarang mengalokasikan dana yang tiba-tiba saya harus beli stick yang banyak seperti itu. Ya, karena kan kita tuh punya prioritas sendiri, ada aturannya sendiri Pak Kapus. Jadi bagaimana saya mau bantu, tapi mau bagaimana ya Pak Kapus ya? Saya takut nanti saya dikritik sama warga saya. Mereka sudah mendukung saya naik kades. Ya, meskipun saya baru 6 bulan ya, tapi namanya warga saya harus memegang kepercayaan mereka, seperti itu ya. Jadi mungkin Pak Camat juga tahu ya Pak Camat, seperti itu. Jadi begini aja, kalau kita tidak bisa menggunakan seluruh dana dari desa, bagaimana kita cari opsi lain? Bagaimana menurut Pak Kapus? Apakah ada opsi lain? Oke, jadi begini, kalau misalnya tidak bisa kita, tadi kan udah ada plan hidung dan lain sebagainya, kita bisa sebenarnya untuk melakukan kerjasama dengan beberapa lintas sektor, entah nanti dari NGO, kemudian bisa juga kita kerjasama dengan sektor swasta. Jadi tidak full anggaran itu dari dana desa. Nanti mungkin bisa dari dana desa ya sekitar 20%, 30%. Jadi kita nanti bisa kolaborasi dengan private sector, pihak swasta untuk penyediaan stick, kemudian untuk aksesibilitas, gitu. Kemudian NGO juga nanti kita bisa melakukan upaya kolaborasi gitu, sehingga masalah kita bersama ini bisa kita selesaikan bersama-sama gitu. Kalau dari saya ya memang ada bantuan, kalau memang ada bantuan dari pihak swasta yang lebih baik ya Pak, karena kalau dari desa itu Pak berat Pak. Iya, betul. Jadi ya tapi saya juga butuh kepastian nih, jangan 20% lah Pak Kapus, itu banyak sekali. Ya nantilah saya coba tanya ya sama aparat bagian keuangan, perencanaan kami di desa itu seperti apa. Kalau memang ada yang bisa kami alokasikan ya kami akan alokasikan. Tapi nanti tolong diingatkan lagi kami ya, karena saya ini sangat sibuk ya, selain kerja juga di desa, saya juga punya bisnis lain gitu. Kalau memang ada dari pihak swasta lebih bagus lagi sih Bu ya, gitu. Tapi saya butuh kepastian ya, bagaimana? Baik Bu Kades, Pak Camat ya, mungkin nanti kita akan bisa rencanakan ya agenda selanjutnya untuk mendiskusikan teknisnya seperti apa, kemudian nanti kita bisa juga mengundang dari pihak private sector dan NGO juga untuk membahas ini. Oh, jadi kalau begitu untuk
menangani masalah ini. Nanti saya serahkan ke Pak Agus untuk mengkoordinasikannya, Pak Agus ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadiran dan partisipasinya. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Kalau gitu kasih. saya pamit dulu ya. Ya, siap Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Iya, sih. Mari Bu. Ya. Kepala Puskesmas menghubungi pihak NGO dan sektor swasta yang dalam hal ini adalah Apotik Sukajaya. Kepala Puskesmas mengajak berkolaborasi dalam bentuk kemitraan dengan pihak-pihak tersebut. Kepada pihak NGO, Kepala Puskesmas meminta untuk dapat membantu dalam edukasi dan sosialisasi HIV/AIDS kepada masyarakat, menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan kepada kadar kesehatan desa, dan memberikan dukungan dana tambahan jika memungkinkan. Dan sebagai timbal baliknya, kerjasama ini dapat meningkatkan kredibilitas NGO dalam program kesehatan masyarakat. NGO dapat memperoleh data dan laporan resmi dari Puskesmas mengenai dampak edukasi HIV/AIDS di komunitas dan adanya peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam program kesehatan jangka panjang. Selanjutnya kepada pihak swasta yaitu Apotik Sukajaya, Kepala Puskesmas meminta untuk disediakan alat screening dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah, di mana Apotik Sukajaya akan mendapatkan timbal baliknya yaitu Puskesmas dan pemerintah desa akan merekomendasikan apotik ini sebagai mitra resmi dalam penyediaan alat kesehatan dan akan adanya rekomendasi kerjasama jangka panjang. Aduh, kayaknya kita terlambat nih. Selamat siang Pak Kapus ya. Silakan. Ya, perkenalkan Pak Hasbun dari NGO. Selamat siang Pak, dari Apotik Pak. Kita mulai dulu ya. Oh iya, Ya, nggak apa-apa ya. Pak, silakan Pak. Mana tadi di perjalanan tadi? Alhamdulillah sih. Ya, Kan silakan temuan Bu Kades. Ya, perjalanan. silakan. Iya. Halo, iya. Halo Pak. Jadi gini Bu Kades, perkenalkan ini dari Bang Mas Hasbun dari iya. NGO. Jadi dari NGO Yayasan Yayasan Peduli Oda. Ini ada Bu Dini dari Private Sector dari Apotek apa? Bu Dini? Apotik Sukajaya Pak. Sukajaya. Nanti kita bisa ngobrol gratis yang kemarin. Sebelum kita bahas mungkin Bu Kades mau pesan dulu. Udah Pak Kapus. Nggak usah Pak Kapus. Udah habis makan. Habis makan. Di arisan. Ya, Mas. Oke. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya sudah saya sampaikan juga kepada Bang Asun hingga Mbak Dini ya, bahwa di sini kita akan membahas terkait program yang sebenarnya tiap hari sudah kita bahas tadi. Jadi, namun di sini perlu saya sampaikan ulang bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas terkait program untuk screening HIV/AIDS di desa Nangkupade. Nanti mungkin kita bisa mencari solution. Nanti dari pihak NGO mungkin ada yang bisa ngasih saran, masukan atau mungkin harapan besar kami yang bisa kita kolaborasi begitu untuk masyarakat. Termasuk juga dari pihak swasta untuk apotik ya. Nanti mungkin bisa membantu kami dari segi pasokan stik dan sebagainya begitu. Jadi memang di lapangan itu ada beberapa kendala yang kami hadapi. Jadi mulai dari stik, kemudian sumber daya, termasuk juga stigma. Stigma di masyarakat itu tentang HIV itu masih sangat buruk, sehingga ini juga menjadi kesulitan ya, untuk kita melakukan proses screening karena ini masih menjadi aib di masyarakat. Ya. Jadi mungkin nanti bisa kita susun strategi seperti apa bersama-sama untuk mengedukasi, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa sebenarnya masalah ini kalau tidak dicegah dari awal, tidak melakukan screening, maka akan menjadi masalah ke depannya. Mungkin dari pihak swasta mungkin bisa menyampaikan pandangan kira-kira gimana ya. Oke, baik Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya kayaknya saya punya solusi Pak buat itu Pak.
Jadi gimana kalau kan ceritanya ini butuh dalam jumlah besar ya Pak, Bu ya, Betul. gitu ya, dalam jumlah besar ya stiknya ya. Gimana kalau kita kami dari Apotek Sukajaya yang akan masuk persediaan stik, kami akan sediakan, tapi mungkin dalam pembayarannya nanti kami bisa memberikan diskon gitu. Jadi diskonnya mungkin cukup besar nih Bu, karena tadi saya dengar kan kayaknya butuhnya banyak. Jadi saya kasih diskon yang besar, saya kasih diskon 20%. Jadi mungkin nanti, jadi mungkin nanti dari Pak Kapus dan Bu Kades, anggarannya kan jadi bisa dihemat tuh, bisa untuk yang lain, ya enggak? Ya kan? Nah, Iya, gitu. biar nggak sama anggaran desa ini full, apalagi 20%. Aduh, Pak Kapus. Iya. Kalau dari NGO, Ya, kami dari Yayasan Peduli Wadaka ya. Nah, kami kebetulan juga mempunyai program. Nah, program terkait dengan edukasi, terus sosialisasi untuk mengatasi stigma pada masyarakat. Nah, pada hal ini kami mungkin bisa berkontribusi untuk memfasilitasi kegiatan itu. Dan juga kami juga memiliki sumber daya yang siap untuk membantu. Nah, selain itu juga kami bisa membantu dari sisi operasional juga, Pak. Nah, kebetulan juga kami pernah juga menjaring komunitas berisiko tinggi untuk memberikan edukasi agar program untuk mengatasi stigma itu berjalan dengan efektif. Begitu kalau dari kami, Pak. oke baik, terima kasih Pak Mas Gun. Nah, kira-kira gimana Bu Kades? Ya, kalau seperti itu permasalahannya Pak Kapus, Ibu, Bapak sekalian, ya bisalah kita pertimbangkan untuk dana desa dipakai. Hanya saja ya saya tetap harus tahu dulu seperti apa nanti mekanismenya, bagaimana berapa yang akan saya keluarkan juga saya harus mempertimbangkan itu dengan sebaik-baiknya karena harus digunakan dengan sangat hati-hati. Nah, apakah ada opsi lain selain membeli stik dengan dana desa, Pak? Kalau selain di desa kami kan pasti desa-desa lain juga mempertimbangkan hal ini. Seperti itu, Pak. Baik, jadi begini Bu Kades. Kalau dari kami ya di Puskesmas ini udah ada anggaran untuk program ini. Nanti bisa disubsidi juga dari kami gitu, untuk penyelenggaraan program ini. Gitu. Mungkin dari pihak apotek untuk penyediaan pasokan itu gimana prosesnya? Kalau penyediaan stik kami sanggup sesuai dengan tadi permintaan ya, sanggup. Dan kami juga punya satu penawaran nih. Saya juga ada sering lah bekerja sama ya sama pihak pemerintahan. Pasti SPJ-nya kan kalau cairnya biasanya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu ya. Ibu tahu aja. Jadi maksud saya tuh kalau memang Bapak sama Ibu mau bekerja sama dengan apotek kami, pembayarannya bisa bertahap. Jadi stiknya kami pasok dulu sesuai jumlah yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan. Tapi nanti pembayarannya bisa bertahap sesuai dengan mungkin nunggu SPJ gitu atau mungkin perjadin gitu cair baru ditransfer ke kami oke. Ya. Jadi bisa bertahap ya. Betul. Gimana? Ya, kalau seperti itu pembagiannya saya setuju. Hanya saja nanti tolong ya Pak Kapus koordinasi dengan baik ya Pak Kapus ke kami karena saya juga harus mempertanggungjawabkan ini ke bagian staf saya ya di kantor gitu. Yang penting masyarakat tahu bahwa kegiatan kita ini kan bermanfaat. Saya juga ingin ya masyarakat saya itu semuanya sehat, semuanya bisa di screening seperti yang tadi saya juga tidak ingin kasus HIV itu tinggi lah di tempat kami. Aduh, jelek sekali ya kalau kita tahu ya seperti itu. Ya seperti itu Ibu, Bapak, saya ya setuju aja. Nanti kedepannya saya coba hubungi lagi staf saya bagaimana solusinya ke depan beberapa. Tapi saya hari ini bisa pastikan lah, adalah itu. Cuman saya nggak menjanjikan berapa banyak, cuman pasti ada. Alhamdulillah kita sudah mencapai kesepakatan ya. Nanti kita akan coba susun draft MOU-nya ya untuk kepala desa, kemudian pihak apotek, kemudian NGO juga kita akan coba susun sama draft MOU-nya untuk penandatangannya mungkin bisa kita jadwalkan di beberapa hari ke depan. Oke,
Tapi bener nih Pak, maksudnya jangan lama-lama Pak, nanti takutnya Ya, beralih ke lain apotek lagi. langsung kami tindak lanjuti. Oke, siap. Bapak hubungi aja saya ya Pak. Iya, iya. Nanti saya kalau misalkan ini saya mungkin staf saya yang bisa saya minta tolong untuk hubungi Bapak lagi. Ya, Saya nanti takut saya terlalu sibuk Pak. nanti saya kirimkan untuk draft MOU-nya supaya teman-teman juga bisa pelajari ya. Dan kalau misalnya ada masukan, ada hal yang belum cocok, belum sesuai, bisa kita sama-sama revisi. Oke deh Pak. Oke. Setelah mencapai kesepakatan dalam negosiasi, langkah selanjutnya adalah menyusun draft Memorandum of Understanding MOU yang akan menjadi dasar kerjasama antara semua pihak, termasuk puskesmas, dinas kesehatan, camat, sektor swasta, NGO, dan kepala desa. MOU ini akan memastikan bahwa setiap stakeholder memiliki komitmen yang jelas dalam menjalankan program screening HIV. Selain itu, untuk memastikan keterlibatan yang lebih luas, akan dilakukan sosialisasi lintas sektor pada triwulan kedua, yang bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat memahami serta mendukung implementasi program ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS.